Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Allahumma aftah qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Jamaah salat maghrib Masjid Mujahidin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu kembali pada malam hari ini untuk melanjutkan kajian fikih kita. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang ghasab, ya, barang yang diambil oleh orang baik dengan paksa atau tidak. Sekarang kita lanjutkan masih bab ghasab tentang hurmatul intifa'i bil maghsubi. Haramnya memanfaatkan barang hasil gasapan itu. Orang mencuri atau orang menggasap, seandainya dijual pun, kalau pembeli atau penambah itu tahu bahwasanya itu barang gasapan, barang curian, mestinya dia tidak boleh membeli. Kenapa? Karena orang yang menggasap itu ketika menjual barangnya dia bukan pemiliknya, sehingga kalau penadah itu tahu itu hasil curian, ya mestinya tidak boleh ada akad, ya nggak boleh ada akad. Tapi kadang-kadang karena murah, ya tidak apa-apa ditampani aja gitu ya. Madama al-ghasabu haraman fa innahu la yahillul intifa'u bil maghsubi bi ayyi wajhin min wujuhil intifa'. Bahwasanya ghasab itu adalah haram, fa innahu la yahillul intifa'u bil maghsub, maka tidak halal memanfaatkan barang gasapan itu bi ayyi wajhin min wujuhil intifa, apapun caranya, apapun jenis pemanfaatannya. Jadi kalau gasap sarung, ya nggak boleh dipakai orang sarung gasapan. Lalu tunggu sholat, ya meskipun dibuat sholat, sarung nggak halal. Ya, sendal hasil gasap dipakai ke masjid, ya tetap nggak boleh. Walaupun dibuat ke masjid, sandal gasap. Wa yajibu radduhu in kana qa'iman binamaihi, dan wajib mengembalikan barang yang digasap itu. In kana qa'iman binamaihi sawa'un akana muttasilan aw munfasilan. Meskipun misalnya yang digasap itu adalah kambing misalnya. Kambing itu setelah digasap beranak, maka yang dikembalikan bukan hanya induknya, tapi anak-anaknya juga harus dikembalikan. Lalu aku biar gasap nek wedhus apa bonu tok. Ya. Iya, tapi anak itu kan dari babon. Ya kalau sama nggak gasap babon ini masuk oleh anaknya. Jadi tetap dikembalikan seandainya kambing tadi itu beranak di tangan penggasap tadi. Fa fi hadits Samurah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala 'alal yadi ma akhadat hatta tu'addihi. Orang yang mengambil, orang yang menggasap itu harus mengembalikan apa yang dia ambil. Akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wal Hakim wa sahahahu Ibnu Majah. Fa in halaka, bagaimana kalau seandainya barang yang dicuri, barang yang digasap itu rusak? Ya. Wajaba 'alal ghasibi radduhu mithlahu aw qimatahu. Maka penggasap wajib mengembalikan
seperti apa yang digasap. Jadi kalau dia nggasap sepeda, ya, terus sepeda yang digasap itu hilang atau rusak, ya dia harus mengembalikan seperti sepeda yang digasap itu. Atau kalau tidak ada, diganti dengan harga timah. Ketika dia menggasap sepeda itu, sepedanya harga berapa kira-kira? Sawa'un akanat talafu bi fi'lihi au bi afatin samawiyah. Baik barang yang digasap itu rusak atau hilang dengan sebab dirinya sendiri, atau rusaknya, hilangnya karena sebab yang lain, banjir misalnya, hanyut. Ya. Wa dhahabat al-malikiyah ila anna al-urud wal hayawan wa ghayriha aw ghayruha mimma la yukalu wa la yuzan yazman bi qimatihi. Kata mazhab Maliki, kalau yang dicuri atau yang digasap itu barang atau binatang yang tidak memungkinkan untuk ditimbang atau ditakar, barang yang tidak ditimbang atau tidak ditakar, maka wajib menggantinya dengan qimah, dengan harga yang sepadan, ya, dengan barang itu. Wa indal ahnaf, menurut Hanafi wa Syafi'i, ala anna man istahlakahu aw afsadahu dhamanul misli. Kalau mazhabnya Hanafi, mazhabnya Syafi'i, seandainya barang yang digasap itu rusak atau hilang, maka harus mengganti barang yang serupa, tidak dengan harganya. Wis tak ganti duit piro, tidak. Kalau mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi, cari barang yang sesuai dengan yang kamu gasap. Kamu gasap apa misalnya? Ya, gasap sepeda. Ya cari sepeda yang mereknya sama, kira-kira yang tahun keluarannya sama, dan beli kemudian berikan. Dalam mazhab Hanafi dan Syafi'i tidak mau menerima harganya berapa. Terus akan dijual 7 juta, ya dikasih 7 juta, enggak, harus berupa barang. Wattafaqu, dan mereka sepakat ala annal makiri wal mauzun, barang yang digasap yang bisa ditimbang atau bisa ditakar, ya, kalau seandainya rusak atau hilang, maka harus mengganti dengan barang yang sama, yang bisa ditakar atau ditimbang. Jadi kalau dia menggasap beras berapa ton misalnya, ya, sekarang kan kalau menggasap beras itu kan bukan 1 liter, 2 liter, 2 kilo, 3 kilo, biasanya ya berapa kintal yang digasap itu. Maka dia harus mengganti berapa kintal yang diambil, berapa ton yang digasap, berapa kilo yang diembat, dengan jenis yang sama. Kalau beras jenis apa harus diganti dengan timbangan yang sama atau ukuran yang sama dan jenis yang sama berdasarkan firman Allah, "Famani tada alaikum fa'tadu alaihi bimithli ma tada alaikum." Dalam surat Al-Baqarah ayat 194 itu Allah berfirman, "Famani tada alaikum." Kalau ada orang yang memusuhi dan merampas hakmu, fa'tadu alaihi bimithli ma tada alaikum. Kamu boleh membalas dengan balasan yang setimpal. Kalau kamu dirampas emas misalnya, yang dirampas dirampas kembali emas dia. Kalau yang dirampas itu kambing, ya rampas kembali kambing dia. Itu. Wa idza naqasal maghsub, tapi kalau barang yang dicuri atau yang digasap itu berkurang,
wajaba raddu qimatin naqsi. Penggasap itu wajib mengembalikan harga yang kurang. Misalnya ada orang yang mencuri emas 5 kilo atau menggasap emas 5 kilo. Yang 4 kilo itu ketemu barangnya. Yang 4 kilo ketemu. Nah, yang tidak ada itu yang 1 kilo. Mboning di 1 kilo, apakah sudah dijual, apakah tercecer atau apa? Yang jelas 1 kilo ini nggak ketemu. Maka yang 4 kilo ini dikembalikan dan yang 1 kilo ditaksir berapa harganya dan diganti dengan uang atau harga 1 kilo emas itu berapa. Sekarang ad-difa'u 'anil mal. Penjelasan tentang bagaimana Islam itu menganjurkan pemilik barang itu untuk mempertahankan harta yang dia miliki. Difa itu artinya mempertahankan harta yang dia kuasai atau yang dia miliki. Yajibu 'alal insani an yadfa'a an malihi mata arada ghairahu an yantahibahu. Wajib bagi tiap orang untuk mempertahankan hartanya ketika ada orang yang ingin mengambilnya dengan paksa. Kalau memang betul-betul milik dia. Ya. Makanya sekarang banyak ketika mau digusur itu dipertahankan karena merasa punya sertifikat. Ya, karena merasa punya sertifikat akhirnya dipertahankan. Bukan hanya tanah apapun. Seandainya ada yang ingin menggarong rumah kita, kita berkewajiban untuk mempertahankan harta kita itu. Wa yakunu ad-dafu bil akhaffi. Membela harta itu kalau bisa bil akhaffi maksudnya kalau memang dia itu bisa kita cegah dengan kita gertak ya kita gertak saja kemudian dia lari misalnya, ya sudah cukup dengan kita gertak. Tapi kalau digertak saja masih ngelawan, ya kita lawan. Ya, kita lawan. Jadi kalau ayo sok malah yuk. Cukup begitu kemudian lari, ya sudah cukup dengan itu gitu. Tapi kalau kita gertak, ada pelapa kon. Nah, yuk kita lawan juga, ya. Ada pelapa kon. Ya saya ini pemilik harta ini, saya akan pertahankan harta saya. Ya wis, ya kita bikin perhitungan. Wah, jabloro perhitungan, ya, mempertahankan hartanya. Walau adda zalika ilal muqatalah, meskipun harus terjadi pergulatan atau saling membunuh antara penggasap dengan yang punya harta itu. Dan Allah memberi apresiasi orang yang mati karena mempertahankan hartanya. Ya, kata Nabi, man qatala tuna malihi fahuwa syahidun. Orang yang terbunuh karena mempertahankan harta miliknya itu dianggap mati syahid. Sampai cukup duit toko bank, terus dipotong uang, ya. Kemudian oyo-oyoan ini sampai terbunuh seandainya kita, maka orang yang mempertahankan uangnya sampai terbunuh itu mati dalam keadaan syahid. Tapi kadang-kadang ada orang enggak, timbangannya mati, wis kawan. Nah, ada yang pilihan itu gitu ya. Timbangannya mati duit ngut kali maneh. Ya. Tapi berarti kasih dosa enggak mati ya. Tapi seandainya kita pertahankan, ya, sampai kita meninggal misalnya, kita dalam keadaan seperti itu mati syahid menurut hadis Rasulullah SAW. Wa man qatala duna damihi fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh karena mempertahankan darahnya. Mempertahankan darahnya itu misalnya mempertahankan kehormatannya. Istrinya mau diperkosa,
atau anaknya mau diperkosa kemudian dia pertahankan, ya, sampai dia terbunuh, orang itu mati dalam keadaan syahid. Waman qatala aw waman qutila duna dinihi fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh karena membela agamanya, ketika agamanya dilecehkan, ya dia bela sampai dia terbunuh, maka dia itu mati syahid. Dan lagi, man qatala duna ahlihi fahuwa syahidun. Siapa yang terbunuh karena membela keluarganya, ayahnya, ibunya, anaknya, istrinya, fahuwa syahidun, maka dia itu termasuk mati syahid. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi. Ini penghargaan Allah bagi orang yang mempertahankan haknya, mempertahankan keluarganya, mempertahankan kehormatannya, mempertahankan agamanya, ya. Tapi timbangannya hilang nyawa mending hilang duit, ampun ngono, ya. Kawan gak apa-apa, aku tak galak duit mana, mau duit wae. Sekarang man wajada malihi atau malahu inda ghairihi fa huwa ahaqqu bihi. Kemarin ada yang bertanya, seandainya ada yang kehilangan sendal, ya, sandalnya hilang, kemudian besoknya itu ternyata ada di masjid ini misalnya atau di tempat lain, ketemu lagi sandalku ini hilang, maka fahuwa ahaqqu bihi, orang yang kehilangan itu lebih berhak untuk mendapatkan barang itu. Maka wujida awajadal maqsud minhu malahu inda ghairihi kana ahaqqu bihi walau kana al-ghasib ba'ahu li hadzal ghair. Ketika ada barang yang hilang kemudian ditemukan, maka barang itu yang paling berhak memiliki adalah pemilik utamanya, meskipun penggasap itu sudah menjualnya ke orang lain. Ada sudah motor hilang, ya, sama pencurinya sudah dijual kepada orang lain. Terus pemiliknya tahu, memiliki sepedaku ini, ciri-cirinya ada, beratnya pas seperti yang saya miliki, tapi plat nomornya diganti gitu, tapi saya yakin itu sepeda saya. Ya, maka pada saat seperti itu orang yang memiliki atau yang kehilangan itu paling berhak untuk mengambil kembali sepeda itu meskipun sudah dijual kepada orang lain. Ya, tapi itu sudah sudah dijual, dimiliki oleh orang lain. Ya, orang lain itu suruh mengembalikan uangnya kepada siapa yang menjualkan dia. Ya, sampean tuku sepeda nanti, olah fulan, balik duit, karena sepeda motor itu adalah hasil gasapan atau hasil curian. Kenapa li'annal ghasiba hina ba'ahu lam yakun malikan lahu? Karena penggasap itu ketika menjual barang itu kepada orang lain, sesungguhnya dia bukan pemilik barang itu. Kalau bukan pemilik barang, masuk sah betulane. Ya, bukan pemiliknya, dia itu penggasap. Fa aqdul bai'i lam yaqa sahihan, maka akad jual beli pada saat itu tidak sah. Maka penada barang-barang curian, semua akadnya itu tidak sah kalau memang yang dijual kepadanya itu adalah hasil curian. Biasanya kan penada itu kan ya hasil curian. Semua akad penada, kalau memang dia tahu, dia ngerti bahwasanya barang yang dibeli itu hasil curian, maka akadnya tidak sah. Meskipun sepeda motor sudah dipreteli, pionnya dipreteli dewe, mesinnya dipreteli dewe, selepori dipreteli dewe, ya tetap tidak sah karena dia tahu bahwasanya itu adalah sepeda curian. Wa fi hadhihi al-halah
yarji'ul mushtari 'alal ghasib. Pada saat seperti itu, ketika pemilik barang itu menumpangkan barangnya dimiliki oleh orang lain, dan orang lain itu mengatakan aku tuku, saya membeli dari orang, maka pembeli itu harus mengembalikan barang itu kepada mengembalikan barang itu kepada yang menjual, dan dia wajib menarik duitnya. Oh, ternyata sepeda motor sing kon dolno aku itu curian toh. Di duitku iki sepedamu. Ya, dikembalikan sepedanya. Nanti ujung-ujungnya kan sepeda itu dikembalikan kepada pemilik utama ketika sudah diketahui pemiliknya. Rawa Abu Dawud wan Nasa'i an Samurah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari Imam Abu Dawud dan Nasa'i dari Samurah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, man wajada aina mali, siapa yang menemukan barangnya, hartanya, inda rajulin, harta atau barang itu ada pada orang lain, fahuwa ahaqqu bihi, maka dia lebih berhak untuk mendapatkannya. Artinya, meskipun orang lain tadi itu dengan alasan aku iki wis tuku, barang ini saya beli, itu tetap orang yang pemilik utamanya itu lebih berhak untuk memiliki barang itu. Wa yattabi'ul bai'a man ba'ahu, dikembalikan atau pembeli itu harus menuntut balik kepada penjual. Ai yarji'ul mushtari 'alal ba'i, pembeli itu harus mengembalikan barang itu kepada penjual, ya. Kemudian uangnya diminta dan barang itu nanti bisa dikembalikan kepada pemilik utamanya. Ini ada pembahasan yang subhanallah ulama-ulama kita ngono sampai dibahas, ya. Fathu babil qafasi. Bagaimana seandainya tetangga kita itu punya burung, mau berkutut, mau kenari, mau apa. Kemudian kita tidak mengeluarkan, cuma membuka lawannya toh. Ya. Kita itu apakah bisa dihukumi melepaskan burung itu atau tidak, mau membuka toh? Nah, ini dibahas nanti kayaknya. Man fataha baba qafasin fihi tayrun wa nafarahu dhamina. Siapa yang membuka pintu kurungannya burung itu, kemudian dengan dibuka itu terbang atau ucul, dhamina, maka orang itu harus mengganti. Waqtalafu fima idza fatahal qafas an ta'ir fatara aw halla iqal al-ba'iri fatasharrada. Tapi ada perbedaan di antara para ulama bagaimana seandainya kurungan itu dibuka, ya, tapi tidak langsung kabur, dibuka tok. Pada saat dibuka itu gak mencolot-mencolot, enggak apa menengahi itu, tapi marah-marah ucul. Atau melepaskan tali unta, pada saat dilepas gak lapo-lapo, ono-ono wae, tapi setelah itu hilang untai. Qala Abu Hanifah la dhamana alaihi ala kulli wajhin. Kata Abu Hanifah, ya tidak dimintai pertanggungjawaban. Kenapa alasannya Abu Hanifah? Pada saat dibuka gak ucul, jenok kono. Ya mbo setelah itu gitu. Jadi Abu Hanifah melihat pada saat dibuka itu tidak langsung terbang. Atau unta yang dilepas tadi tidak langsung lari. Mari diuculi jenggeli betahnya kono. Nah, tidak Abu Hanifah ya gak perlu dimintai pertanggungjawaban. Orang tadi itu gak kemana-mana kok untanya. Wa qala Malik wa Ahmad alaihi dhamanun sawa'un kharaja aqibahu aw mutarakhiyan. Kata Imam Maliki dan Imam Ahmad bin Hanbal, orang yang membuka
pintu kurungan tadi itu harus mengganti, baik burung itu dibuka langsung terbang atau tidak langsung terbang. Itu pendapatnya Imam Maliki dan Imam Ahmad bin Hambal, dan menurut saya pendapat Imam Maliki dan Ahmad bin Hambal dalam hal ini lebih pas ya. Kenapa? Karena bagaimanapun alasannya, penyebab utama hilangnya burung itu karena pintunya dibuka gitu. Baik secara langsung terbang atau tidak secara langsung terbang, yang penting kan dibuka. Coba kalau nggak dibuka kan tidak hilang. Ya, itu lebih pas alasannya Imam Maliki dan Ahmad bin Hambal. Nah, kita sudah selesaikan masalah kasab ini. Sekarang ada bab baru, yaitu tentang al-laqit. Dalam fikih itu ada laqitu dan ada luqata. Dan berbeda luqata dengan laqit itu. Kalau luqata itu barang temuan, ya, sampai nemu dompet no dalan itu luqata. Sampai nemu duit itu luqata. Ono sak keranjang. Apa itu kelengkeng no dalan itu luqata. Kalau kelengkengnya sopo sak keranjang no dalan itu luqata. Nah, ini bukan luqata tapi al-laqit. Laqit itu kalau kita terjemahkan dengan bahasa bebas kita adalah anak jalanan atau bayi yang kita temukan di pinggir jalan. Kita nggak tahu siapa ayahnya, siapa keluarganya, nggak tahu, itu laqit namanya. Ya. Nah, sekarang kan banyak anak-anak hasil hubungan gelap itu biasanya ditaruh di pinggir sampah, depan rumah orang. Ya, itu laqit. Kalau anak-anak yang minta di perapatan itu nggak laqit, ibu ini nunggu iringannya. Jadi anaknya kon jaluk nih ana lampu merah, tapi ibunya ngawasi toko dodoan. Ya, itu bukan laqit wong ono. Mbok ini ono itu ya. Laqit itu adalah at-tiflu ghairul baligh. Anak yang belum baligh, alladzi yujadu fis syari', yang ditemukan di jalan. Anak gelandangan loh ya. Anak gelandangan. Awzalu tariqi, atau anak yang kesasar. Wala yu'rafu nasabuhu, dan tidak diketahui nasabnya, nggak diketahui keluarganya, nggak diketahui siapa ayah atau ibunya. Itu laqit namanya. Ya. Nah, bagaimana hukum orang yang menemukan anak seperti itu? Nemu anak gelandangan. Iltiqatuhu fardun min furudil kifayati. Ternyata memungut anak seperti itu, mengambil dan dirawati itu termasuk fardun min furudil kifayah, termasuk fardu kifayah. Kaghairihi min kulli syai'in dha'i'un la kafil lahu li'anna fi tarakihi diya'uhu. Jadi fardu kifayah kenapa? Karena kalau kita tidak rawati anak itu, ya, anak itu akan menjadi orang yang yang hilang, yang mungkin tidak terdidik, yang mungkin tidak terawat. Wa yahkum bi islamihi mata wujida fi biladil muslimin. Dan kalau kita menemukan anak seperti itu di negara Islam, maka kita hukumi bahwasanya anak itu adalah agamanya Islam. Kita menemukan di Surabaya misalnya. Ya, suara apa lagi? Kita menemukan di Surabaya anak yang terlantar atau tadi gelandangan itu. Maka kita tidak tahu, belum punya KTP, Islam atau tidak Islam. Kita hukumi dia itu sebagai seorang Muslim atau anak seorang Muslim. Manil aula bil laqit. Seandainya kita menemukan anak itu atau bayi itu, siapa yang paling berhak mengakui
bayi atau anak itu? Siapa yang paling berhak? Walladhi yajiduhu huwal awla bihadhanatihi idza kana hurran adlan aminan rasyida. Orang yang menemukan yang pertama kali itulah yang paling berhak untuk ngerawati anak itu. Misalnya di daerah sampean ada bayi yang digeletakkan sama orang tuanya, ndak tahu sopo orang tuanya. Kemudian ada ibu-ibu yang menemukan, maka orang yang menemukan yang pertama kali itulah yang paling berhak. Jadi seandainya rebutan, tak rawatane wae, maka yang paling berhak adalah yang pertama kali menemukan. Kecuali kalau yang pertama kali menemukan itu menyerahkan, ya rawatono, ya rawatono bayi ini misalnya begitu. Wa alaihi an yaquma bi tarbiyatihi wa ta'limihi. Dan orang yang menemukan itu, yang menganggap dia itu sebagai anaknya itu, harus mentarbiyah, mendidik anak itu dan mengajarinya. Jadi jangan sampai anak yang ditemukan itu kemudian malah diperdagangkan, nemu bocah terus didol, ya, atau nemu anak kemudian disuruh ngemis, disuruh minta-minta. Nah, ini tidak benar, berarti yang memungut ini yang tidak benar. Diriwayatkan dari Sa'id bin Mansur fi sunanihi anna sinina min Jamilah qala wajadtu malqutatan fa'ataitu bihi Umar ibn al-Khattab. Kata Sa'id bin Mansur, ada seorang namanya Sinin bin Jamilah, itu pernah menemukan anak. Fa'ataitu bihi ila Umar bin Khattab, kemudian saya bawa kepada Umar bin Khattab. Faqala, maka Umar bin Khattab mengatakan, dia mengatakan, arifi ya Amirul Mukminin, tolong ini sebarkan atau berikan anak itu atau hukumi anak itu sebagai anak asuh saya. Faqala Umar, akadzalika huwa? Apakah betul begitu? Qala na'am. Qala idhhab bihi wa huwa hurrun walaka walauhu. Jadi ketika Sinin bin Jamilah ini menemukan anak, minta kepada Umar untuk anak itu diakui menjadi anak dia, anaknya Sinin ini. Ya. Kemudian ada orang yang mengatakan, innahu rajulun salih, Sinin ini adalah orang yang baik. Ya. Insya Allah bisa merawat anak itu. Insya Allah bertanggung jawab. Maka qala Umar berkata, akadzalika, apakah betul memang Sinin itu orang baik? Betul. Qala na'am, qala idhhab bihi, ya wis nek ngono kena anak ini kepada Sinin. Artinya Umar memutuskan anak itu untuk dirawat oleh seorang namanya Sinin bin Jamilah, karena orang-orang mengakui bahwasanya Sinin bin Jamilah ini adalah orang yang baik, yang insya Allah bertanggung jawab untuk mendidik dan merawat anak itu. Seandainya Umar tak tahu kalau Sinin itu ternyata bukan orang baik-baik, nggak akan diserahkan pengasuhan itu kepada Sinin. Wa yunfaqu alaihi min malihi in wujida ma'ahu malun. Orang yang merawati anak temuan itu ya bertanggung jawab untuk memberi nafkah dari harta dia. Fa illam yujad, tapi kalau orang yang menemukan bayi atau anak itu tidak mampu, keluarga yang tidak punya kok nemu anak, fanafaqatuhu min baitil mali, maka nafkah anak itu ditanggung oleh baitul mal. Ya, apakah masjid, apakah lembaga-lembaga keuangan bertanggung jawab untuk menafkahi anak tadi itu, dirawat oleh fulan, maka
nafkah anak itu ditanggung oleh Baitul Mal. Kenapa? Li'anna Baitul Mali mu'addun li hawaijil muslimin. Karena Baitul Mal itu memang disediakan untuk kebutuhan orang Islam. Fa illam yatayassar fa'ala man alima bihalihi an yunfiqu alaihi. Tapi kalau seandainya Baitul Mal pun tidak ada, maka kepada orang yang mengetahui kondisi anak itu, maka dia berkewajiban untuk memberi nafkah kepadanya. Li'anna dzalika inqadhu lahu. Karena dengan memberi makan, menafkahi itu berarti menyelamatkan anak tersebut. Seandainya anak itu dirawat sampai besar, kemudian meninggal, seandainya punya harta, warisannya kemana? Idza matal laqit, seandainya anak temuan tadi itu meninggal, wa taraka mirasan, dan meninggalkan harta warisan, duwe rumah, duwe mobil, duwe sepeda motor, meninggal. Walam yakhlif warisan, dan dia sendiri tidak punya ahli waris, tidak punya anak. Ya, kana miratuhu li Baitul Mal, maka warisannya itu dikembalikan kepada Baitul Mal. Jadi anak temuan ini dirawati, kemudian sampai besar, ya, dia berusaha dan berhasil, tapi dia nggak punya anak, terus meninggal. Ya, anak temuan ini meninggal, maka harta warisannya dikembalikan kepada Baitul Mal. Kalau seandainya ada yang mengaku punya nasab dengan orang itu, orang yang meninggal itu, man idda'a nasabuhu min zakarin aw unsa ulhiqa bihi mata kana wujudu minhu mumkinan. Kalau seandainya ada yang mengaku orang yang meninggal itu yang dulu bayinya ditemukan di jalan itu ternyata itu adalah masih keponakanku, masih pamanku, masih saudaraku misalnya, maka pengakuan itu dibenarkan, tapi harus ada bukti. Endi bukti ini iku dulurmu, endi bukti ini iku pamanmu, ya, harus ada bukti, harus ada bukti. Kalau ada bukti, maka kemudian diserahkan, ya wis, kalau begitu rumah, mobil, sepeda motor ini menjadi milik orang yang mengaku menjadi keluarga daripada anak yang dulunya ditemukan di pinggir jalan itu. Kalau sekarang mungkin dites DNA, coba DNA cocok enggak? Nah, kalau DNA cocok, ya bisa dinisbahkan nasabnya kepada orang yang mengaku menjadi keluarganya. Kalau ada satu pertanyaan barangkali, karena sudah ketip-ketip yang merah, silakan. Ada yang bertanya? Satu saja. Ini nih yang kuning ini, ya, angkat tangan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz menerangkan anak temuan. Saya mau nanya, bolehkah anak temuan itu dinikahkan dengan anak kandungnya sendiri? Dinikahkan dengan anak kandung sendiri. Secara hukum Islam, bahwasanya anak temuan itu tidak ada hubungan nasab dengan kita. Karena itu boleh halal seandainya anak temuan itu ternyata nggak wanteng, masya Allah ganteng rek. Nah, si jodohnya karena anak dewa ya boleh, bukan siapa-siapa kok. Secara hukum tidak ada hubungan nasab gitu. Boleh dinikahkan dengan anaknya sendiri, ya. Nah, tapi harus dijelaskan kepada masyarakat. Sampean kan ngerawati kayak cilik. Masyarakat taunya iku anak sampean. Loh, anake kok dinikah ambek anake dhewe. Lah, itu nanti supaya tidak terjadi fitnah, dijelaskan bahwasanya anak sing gawantang sing tak pek mantu itu dulu asal muasalnya aku nemu isu-isu pas berangkat nang pasar itu lho.
aku nemu anak itu tak rawati gede kok ganteng, ya wis tak nikahno wae karo putriku sendiri. Dijelaskan kepada masyarakat supaya tidak salah paham. Tapi intinya secara nasab anak temuan itu tidak ada hubungan nasab dengan kita, maka secara hukum Islam diperbolehkan untuk dinikahkan dengan anak kita sendiri. Ya, cukup ya? Kita akhiri saja dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.